Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai sistem nilai pabean. Nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, di sini dikenal nanti dengan tarif ad valorem. Hal ini sesuai pada pasal 12 Undang-Undang 17 tahun 2006, barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk menghitung bea masuk. Jadi nanti bea masuk itu adalah tarifnya dikali dengan nilai pabeannya. Nah, berikut adalah pemberitahuan impor barang atau PIB atau juga yang kita kenal dengan nanti BC20 ya. Nah, di sini nanti akan muncul ada invoice, terus ada BL-nya, invoice-nya berapa, BL-nya, manifest-nya, terus invoice. Nah, maka nanti di sini tentukanlah berapa sih bea masuknya. Nah, kita ketahui kalau transformasi sistem nilai pabean itu mulai dari tahun 1947, yaitu pada artikel artikel ke-7, GAT ya, GAT, hanya prinsip umum dalam penetapan nilai pabean. Gitu. Nilai pabean adalah harga yang sebenarnya. Nilai pabean hendaknya tidak ditetapkan berdasarkan harga barang buatan negara pengimpor. Nilai pabean tidak boleh fiktif atau sewenang-wenangnya. Lalu BDV itu 1950, nilai pabean adalah harga pasar normal antara pembeli dan penjual yang tidak berhubungan, menggunakan konsep nasional atau abstrak, digunakan secara luas di dunia karena mudah diterapkan namun berpotensi adanya kesewenangan dari pejabat. Lalu GATT Evaluation Code tahun 1979, nilai pabean adalah nilai transaksi menggunakan konsep positif, fair, uniform, and neutral, digunakan dengan agreement on implementation of Article 7 of the GATT Tokyo Round 1979. Lalu ada WTO Valuation tahun 1994 mengesahkan digunakannya sistem nilai pabean sesuai dengan GATT Valuation Code. Nah, di sini maka muncul nilai pabean adalah nilai transaksi barang yang diimpor. Nah, ini merasakan transformasi nilai pabean dari Custom Cooperation Council, CCC ya. Kemudian dalam penentuan nilai pabean sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 atau Junto Nomor 17 tahun 2006, ada 6 metode. Mulai dari metode pertama, nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. Metode 2, nilai transaksi barang identik. Metode ketiga, nilai transaksi barang serupa. Metode 4, metode deduksi. Metode 5, metode komputasi. Metode 6, itu pengulangan atau fallback. Nah, di sini ketika kita akan menentukan nilai pabean, dari suatu barang itu dilihat ya bisa macam-macam ya, bisa menggunakan metode 1 atau metode 4, 5, 6 gitu ya. Tapi secara prinsip pengurutannya itu harus metode 1 sampai metode 6 dulu diterapkan secara hierarki gitu. Atau nanti atas permintaan importir metode 5 dapat digunakan didahului dari metode 4. Jadi kita saya menggunakan metode komputasi yang sebagainya. Kita lihat metode 1 itu apa? Metode 1 itu adalah nilai pabean untuk menghitung bea masuk dalam menghitung bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan. Jadi kita sudah tahu nih barang kita itu nilainya berapa ya, transaksi barangnya berapa, jadi kita akan hitung nilai pabeannya dari barang tersebut. Definisi nilai transaksi, harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar oleh pemilik kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean. Ditambah dengan biaya-biaya dan atau nilai-nilai tertentu, sepanjang biaya-biaya atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga sebenarnya atau harga seharusnya dibayar. Harga sebenarnya atau actual paid itu jika pada saat barang diimpor, importir telah melunasi pembayaran. Nah, harga seharusnya itu adalah payable jika pada saat diimpor, importir belum melunasi pembayaran atau sebagian baru seluruhnya. Nah, ini penentuan penambahan biaya ya. Jadi bisa saja biaya transaksi itu ditambah datangnya dari mana gitu ya. Bisa biaya komisi, pengemasan, pengepakan,
ASIS, royalti, biaya lisensi, proceed, freight, inland freight, cargo handling, gitu ya, insurance, gitu. Sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya. Dan seharusnya dibayar atau disepakati bersama dulu. Nah, itu akan include dalamnya penambahan biaya. Tapi juga bisa adanya pengurangan ya. Jadi pengurangan nilai transaksi atau diskon. Nah, kenapa? Yang pertama, pengeluaran pembeli untuk kepentingannya, biaya setelah pengimporan atau post-importation cost, atau bunga dan dividen. Nah, pengeluaran pembeli untuk kepentingan sendiri. Maksudnya, untuk biaya uji coba, biaya pembuatan ruang pamer, biaya penyelidikan pasar, biaya pembukaan LC, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan sendiri. Biaya setelah pengimporan atau importation cost itu adalah biaya pembongkaran atau penimbunan, biaya pengangkutan atau biaya sejenis lainnya, biaya konstruksi, pengembangan, perakitan, pemeliharaan, atau bantuan teknik yang dilaksanakan setelah pengimporan, biaya masuk, dan pajak. Bunga atau dividen gitu ya, syaratnya nilai bunga dan pengaturan pembayaran harus tertulis dalam dokumen pelengkap pabean. Nah, dokap kemarin ya, yang kita bahas-bahas di video sebelumnya, ada istilahnya dokumen pelengkap pabean. Lalu barang dibeli dengan harga sebenarnya atau seharusnya, tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga pada umumnya di negara penjual atau pembeli sesuai dengan kesepakatan. Lalu kita akan masuk untuk diskon. Diskon itu ada apa aja? Pada diskon itu ada cash diskon, quantity diskon, trade diskon, loyalty diskon. Nah, jika ada diskon, harga sebenarnya atau seharusnya adalah harga barang setelah dikurangi diskon. Di harga netnya berapa, harga bersihnya berapa. Lalu kita akan lihat ada prinsip nilai transaksi. Nilai transaksi ditetapkan berdasarkan suatu transaksi jual beli. Ada penjual yang menyerahkan barang dan yang menerima pembayaran. Ada pembeli yang melakukan pembayaran dan menerima penyerahan barang. Jadi adanya transaksi jual beli di dalamnya. Bukan transaksi jual beli. Nah, maksudnya apa sih? Nah, di sini kayak barang konsinyasi, barang yang dikirim cuma-cuma, kayak barang promosi, barang kiriman hadiah, contoh dan sebagainya. Barang diimpor intermediary yang tidak membeli barang, barang yang diimpor anak cabang perusahaan yang bukan badan hukum tersendiri, barang sewaan under lease, barang bantuan luar negeri dimilikan oleh pengiriman. Nah, itu untuk metode 1. Kita lihat lagi kalau untuk metode 2, itu maksudnya apa? Nilai pabeannya itu berdasarkan nilai transaksi barang identik. Nah, jadi kita akan cari nih barang yang identik, itu berapa ya nilai transaksinya, maka digunakanlah untuk menentukan nilai pabeannya. Gitu. Barang identik itu apa? Barang yang sama dalam segala hal. Jadi dia sama segala hal, meliputi karakter fisik, mutu, dan reputasi. Dibuat dari negara yang sama, oleh produsen yang sama, atau yang berbeda. Nah, jadi di sini perbedaan kecil yang tidak mempengaruhi fungsi, karakter fisik, mutu, reputasi, dan harga barang dapat diabaikan. Nah, jadi dia sama nih, identik dia barang tersebut. Kalau metode 3 itu nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang serupa. Yang tadi identik, yang sekarang yang serupa. Jadi kalau metode 1 itu nilai transaksi, kalau metode 2 dari barang yang identik, kalau metode 3 itu penentuannya dari nilai barang berdasarkan nilai transaksi barang serupa. Barang serupa seperti apa? Barang yang meskipun tidak sama dalam segala hal, tetapi memiliki karakteristik fisik yang sama. Komponen materialnya sama, berfungsi sama, dan secara komersial saling dapat dipertukarkan, dibuat dari negara yang sama oleh produsen yang sama. Nah, lanjut ke metode 4, itu nilai pabean berdasarkan metode deduksi. Kita lihat di sini. Metode deduksi itu penetapan nilai pabean berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importer di pasar daerah pabean.
atas barang impor yang bersangkutan atau barang identik atau barang serupa. Dengan kondisi sebagaimana saat barang diimpor dikurangi dengan sejumlah faktor pengurangan. Reduksi ya, reduksi itu kan adanya pengurangan. Terus metode 5, nilai pabean berdasarkan metode komputasi. Nah, metode 5 ini digunakan bila importir dan eksportir saling berhubungan gitu ya. Jadi dia udah tahu nih. Metode komputasi penetapan nilai pabean dengan cara perhitungan sejumlah unsur biaya hingga diperoleh harga CIF gitu ya. Nah, di sini cost, insurance, freight di daerah pabean. Jadi udah dihitung dulu semuanya. Unsur biaya yang dijumlahkan dari biaya, harga bahan baku, nah itu istilahnya di dalam C tadi, cost-nya, biaya proses produksinya, masih di dalam cost, pengeluaran umum, keuntungan pemasok, biaya transportasi itu, freight-nya berapa, gitu ya, pembongkaran, kargo, handling, freight, asuransi, insuransinya dan sebagainya di daerah tersebut. Maka dihitung berapa sih nilai dari penetapan nilai pabeannya gitu ya, dari unsur-unsur tersebut. Metode 6 itu adalah nilai pabean berdasarkan pengulangan atau fallback. Penetapan nilai pabean dengan cara yang wajar dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip WTO valuation. Berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean ditetapkan secara fleksibel. Nah, itu dia terkait penentuan nilai pabean. Kemudian tentu ada larangan ya. Kenapa sih larangan penggunaan metode 6 itu ketika kita menggunakan harga jual barang yang diproduksi di daerah pabean? Menetapkan nilai pabean lebih tinggi apabila terdapat dua alternatif nilai. Menggunakan harga pasar di negara pengekspor, menggunakan biaya produksi selain metode komputasi untuk barang identik atau serupa, menggunakan harga barang yang diekspor ke negara lain, menggunakan nilai pabean minimal, menetapkan nilai secara sewenang-wenang atau fiktif. Nah, terus dalam penerapan metode 6, fallback menggunakan prinsip nilai transaksi ya. Jadi kalau metode 1, nilai pabean didasarkan pada nilai transaksi barang yang bersangkutan. Kalau metode 6, strip 1 itu untuk barang yang disewa, nilai transaksi sewa dapat digunakan sebagai dasar penetapan nilai pabeannya. Nah, demikian terkait sistem nilai pabean. Kita akan lanjut nanti di video berikutnya.